bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gestu Zahira Sofa dari kelas 12 IPS 2 yang akan membuat video sejarah minat, yaitu tentang Perang Saudara Suriah. Selamat menonton. Perang Saudara Suriah. Perang Saudara Suriah adalah sebuah konflik bersenjata berbagai pihak dengan intervensi internasional yang berlangsung di Suriah. Kerusuhan tumbuh sejak protes kebangkitan dunia Arab tahun 2011 dan meningkat ke konflik bersenjata setelah kekerasan atas protes kepada pemerintahan Presiden Bashar al-Assad untuk menekan pengunduran dirinya. Perang melibatkan pasukan diktator Bashar al-Assad, tentara pembela Suriah, pasukan demokrasi Suriah, Mujahidin termasuk Front al-Nusra dan negara Islam Irak dan Syam atau ISIL. Kebanyakan pihak menerima dukungan besar dari aktor asing dan banyak yang mengarahkan untuk melabelinya sebagai perang proksi yang dilancarkan oleh negara-negara besar regional dan dunia. Pejabat Rusia berencana merekrut tentara Suriah untuk berperang di Ukraina. Laporan tersebut diwartakan oleh The Wall Street Journal, Minggu, 6 Maret 2022, menurut sumber dari pejabat AS. Langkah itu diambil karena pertempuran akan meningkat di dalam dan sekitar kota-kota besar, sebagaimana dilansir The Hill. Pejabat AS mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa Moskwa secara khusus berencana merekrut pejuang Suriah karena keahlian mereka dalam pertempuran perkotaan. Pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang didukung oleh Rusia, telah bertempur dalam sejumlah pertempuran sengit di pusat-pusat kota selama hampir 1 dekade. Pengalaman itu memberi mereka keterampilan yang sulit ditemukan di antara pasukan Rusia. Seorang pejabat AS mengatakan, meski tidak jelas berapa banyak pejuang Suriah yang akan bergabung dalam pertempuran, beberapa sudah di Rusia bersiap untuk memasuki konflik. Keterlibatan pasukan Suriah akan semakin menginternasionalkan perang di Ukraina yang dimulai dengan invasi Rusia pada 24 Februari. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, lebih dari 16.000 pejuang asing secara sukarela membela negara itu. Zelensky menyebut para pejuang asing tersebut sebagai legiun internasional. AS dan sekutu NATO-nya tidak menunjukkan minat untuk terlibat langsung dalam perang di Ukraina. Meski demikian, AS dan beberapa negara barat telah memberikan bantuan senjata kepada Ukraina dan menjatuhkan serangkaian sanksi kepada Rusia. Siapa saja yang terlibat dalam konflik Suriah? Dalam konflik Suriah, terdapat beberapa pihak yang terlibat, mulai dari para pemangku kepentingan lokal yang pro pemerintah, termasuk warga Bashar al-Assad, Partai Ba'ath, Angkatan Bersenjata Suriah, kelompok paramiliter Suriah, kelompok agama minoritas, dan elit sosial ekonomi. Kapan dan di mana perang itu terjadi? Sejak 2011, negara ini mengalami perang saudara yang belum berujung. Penyebab perang Suriah bahkan mendapat perhatian dunia internasional. Penyebab perang Suriah membuat ratusan ribu orang terbunuh akibat perang. Jutaan warga harus hidup sebagai pengungsi hingga saat ini. A few moments later. Upaya organisasi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Faktor lain penyebab sengketa di Suriah juga karena berhasilnya Tunisia, Libya, dan penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sengketa Suriah melalui PBB adalah dengan dilakukannya negosiasi melalui saluran diplomatik yang telah diwujudkan dalam konferensi Jenewa. Hasil dari negosiasi tersebut diharapkan dapat membentuk pemerintahan transisi di Suriah. Sekian sudah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.